Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita membaca Quran hari ini? Sudahkah kita bersedekah hari ini? Apakah itu secara diam-diam maupun diketahui banyak orang? Sudahkah kita membiasakan sholat berjamaah di masjid selama ini? Pertanyaan-pertanyaan itu kita sendirilah yang bisa menjawab. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada wasiat yang lebih utama yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang baik ini melainkan wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Kita berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan siang hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita kemudahan untuk bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala masih kehendaki kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, tidak lain kecuali untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala li adai salatil jum'ah. Teriring doa mudah-mudahan Allah terima ibadah salat Jumat kita dan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, salah satu sifat yang mendasar yang dimiliki oleh manusia adalah
dia memiliki rasa takut, dia memiliki rasa khawatir akan ketidakberhasilan, kegagalan, dan masa depan yang suram. Oleh karena itu, dia akan berusaha berjuang sekuat tenaga agar bisa terhindar dari segala kegagalan tersebut. Dan bahkan dia siap untuk terus menyusuri jalan yang penuh dengan onak duri demi sebuah kesuksesan. Dalam kegiatan bisnis, ada kalanya seseorang itu mendapatkan keuntungan dan ada kalanya mendapatkan kerugian. Setiap orang, termasuk kita, tentu berharap bisnis yang dijalankan tersebut selalu mendatangkan keuntungan, selalu mendatangkan laba. Namun dalam berbisnis juga terkadang seseorang mengalami apa yang disebut dengan kerugian, yang pada akhirnya kerugian itu berujung dengan penyesalan. Ternyata demikianlah potret kehidupan dunia, kehidupan yang kita jalani saat ini. Adanya untung dan rugi itu adalah hal yang biasa karena kita masih hidup di kehidupan dunia. Seseorang ketika ingin memperoleh keuntungan dunia saja butuh perjuangan dan pengorbanan. Apalagi ketika kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, ketika ingin mendapatkan keuntungan dari perniagaan akhirat, sudah barang tentu memerlukan usaha dan kesungguhan dalam menggapainya. Inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Dan sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat, a'azzakumullah. Di dalam Al-Quran ada satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis-jenis perniagaan yang tidak akan pernah sama sekali mengalami kerugian, atau dengan kata lain perniagaan tersebut akan selalu memberikan keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan di dalam surat Fatir ayat yang ke-29, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, selalu membaca kitab Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka, sirra wa alaniyah, mereka infakkan dengan cara diam-diam maupun dengan cara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap perdagangan yang mereka lakukan itu tidak akan merugi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia,
Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya memberikan penjelasan bahwa di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 jenis ibadah, menyebutkan 3 jenis amalan yang diumpamakan dengan perniagaan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perniagaan itu tidak akan mengalami kerugian. Dengan kata lain, perniagaan itu pasti akan selalu memberikan keuntungan. Perniagaan yang pertama adalah yatsluna kitaballah, membaca Al-Quran, membaca setiap lafalnya, mempelajari isinya, serta memahami setiap makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian tidak cukup sampai di situ, mereka mengikuti petunjuk Al-Quran, terutama yang terkait dengan segala perintah yang ada di dalamnya, dan juga senantiasa menjauhi dan meninggalkan segala larangan yang ada di dalamnya. Yang kedua, wa aqamus shalah, mereka menegakkan sholat. Sudah kita pahami bersama bahwa sholat adalah merupakan amalan yang paling utama dalam agama kita. Sholat adalah merupakan amalan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pertama kali kelak di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama kali yang akan dihisab di akhirat adalah salat. Fa in saluhat, jika salat orang itu baik, saluhalahu sairu amalihi, maka seluruh amalan yang lain menjadi baik. Wa in fasada, dan sebaliknya jika salat seseorang itu buruk, salat seseorang itu rusak, fasada sairu amalihi, maka menjadi buruklah, menjadi rusaklah seluruh amal-amal ibadah yang lain. Naudzubillah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ternyata untuk menegakkan salat, untuk benar-benar kita bisa menegakkan salat, itu memang perlu dibuktikan dengan sesuatu yang real. Apa itu? Yang pertama adalah kita berusaha untuk isbaghul wudu, memperbaiki wudu kita. Setelah wudu kita baik, kita berusaha untuk mengerjakan salat ala waktiha, pada waktunya. Dan juga kita berusaha untuk menjaga di dalam salat-salat kita lakukan dalam keadaan khusyuk. Dan juga kita membiasakan untuk selalu dan senantiasa setiap sholat jamaah kita tidak boleh ketinggalan. Kita biasakan diri untuk melaksanakan setiap sholat fardu berada dalam jamaah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah setelah kita melaksanakan ibadah sholat yang fardu, kita berusaha juga untuk melengkapi sholat fardu tersebut dengan sholat-sholat sunnah. Karena dengan sholat sunnah pada hakikatnya bisa menutupi kekurangan sholat wajib kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, di antara perniagaan yang Allah katakan tidak akan pernah merugi adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, yaitu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Dan sejatinya harta yang kita dermakan, harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan tidak akan berkurang sedikit pun. Justru para malaikat senantiasa mendoakan
agar harta yang telah disedekahkan, yang telah diinfakkan tersebut bertambah dan selalu bertambah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidak ada suatu pagi yang dialami oleh seorang hamba kecuali 2 malaikat datang kepadanya. Fayaqulu ahaduhuma, kemudian salah satu malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti, ya Allah berikanlah munfiqan kepada orang yang gemar berinfak, khalafa, berikan kepada dia ganti ya Allah. Wa yaqulul akhar, dan satu lagi malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah binasakanlah, hancurkanlah, musnahkanlah harta orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak mau berinfak, tidak mau mengeluarkan sedekahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ketiga, perniagaan itu adalah perniagaan yang tidak akan pernah mendatangkan kerugian. Kenapa? Karena hal tersebut disebabkan semuanya adalah amalan yang mulia di sisi Allah, amalan yang paling agung di sisi Allah, yang paling tinggi dan yang paling utama, karena dilakukan ibtigha'a mardhatillah, semata-mata mengharapkan ridha Allah, mencari ridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mencari keuntungan yaitu berupa pahala darinya, serta mencari keselamatan dari kemurkaan dan siksanya. Namun semua itu dapat memperoleh hasil dengan syarat dikerjakan dengan hati yang ikhlas. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita membaca Quran hari ini? Sudahkah kita bersedekah hari ini? Apakah itu secara diam-diam maupun diketahui banyak orang? Sudahkah kita membiasakan sholat berjamaah di masjid selama ini? Pertanyaan-pertanyaan itu kita sendirilah yang bisa menjawab. Dan jika sudah, maka bersyukurlah kepada Allah dan berusaha untuk istiqamah. Dan jika belum, maka hendaklah kita berbenah. Kapan lagi kalau tidak sekarang, sebelum ajal menjemput kita? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan 3 jenis perniagaan tersebut, diberikan keistiqomahan dalam menjalani kehidupan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama kelak di akhirat di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa amma ba'du fa ya ibadallah
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan khutbah yang kedua ini kita tingkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk betul-betul menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita diberikan istiqamah, dan seandainya Allah berkehendak mengambil nyawa kita, Allah takdirkan kita diambil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa aqimis shalah. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid